sebab informasi yang beredar juga ada juga korban sebelumnya, cuman mereka tidak berani speak up, ya mereka tidak berani bicara. DPR minta LPSK cari keluarga Imam Mashikur dan korban lain kejahatan oknum TNI untuk dilindungi. Korban penculikan dan pemerasan 3 orang oknum TNI termasuk Pas Pampres disebut ternyata ada banyak. Namun para korban asal Aceh ini tak berani bersuara seusai diculik. Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Nasir Jamil dalam rapat Komisi 3 DPR dengan KPK, Komnas HAM dan LPSK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Rabu, 30 Agustus 2023. Nasir kemudian berharap para korban tersebut mendapat pendampingan LPSK dan Komnas HAM. Yang terakhir kepada LPSK dan Komnas HAM dan Komnas Perempuan, saya menyampaikan aspirasi masyarakat di Aceh karena baru-baru ini terjadi satu peristiwa yang sangat mengenaskan yang boleh kita katakan tidak sejalan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana seorang warga Aceh tewas ya setelah diculik, disiksa, dianiaya. Mereka meminta kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan juga Komnas HAM agar bisa mendampingi keluarga korban dan bisa membongkar ya peristiwa ini seterang-terangnya. Sebab informasi yang beredar juga ada juga korban sebelumnya, cuman mereka tidak berani speak up, ya mereka tidak berani bicara. Mudah-mudahan dengan pendampingan LPSK dan Komnas HAM kita akan bisa melihat ini dengan terang menderang dan kemudian kita bisa menyusuri korban-korban sebelumnya yang tidak berani speak up, yang tidak berani bicara. Nah, ini harapan masyarakat Aceh yang disampaikan kepada saya agar saya bisa menyampaikan kepada lembaga-lembaga yang punya kompetensi, yang punya otoriti ya, untuk menindaklanjuti kasus ini, dan mudah-mudahan ini momentum ya untuk membersihkan atau terang menerangkan yang gelap terkait dengan berbagai macam isu yang mengikuti peristiwa itu, Pak. Jadi ada banyak spekulasi yang mengikuti peristiwa itu. Mudah-mudahan Komnas HAM dan LPSK ya bisa membantu itu. Dan yang paling terakhir yang disampaikan kepada Komnas HAM itu soal penyelesaian pelanggaran HAM berat non yudisial ya. Jadi di sana pemerintah mengambil data dari Komnas HAM sementara korban-korban itu tidak terdata dengan baik. Ya, tidak terdata dengan baik, alasannya tidak cukup anggaran. Jadi ketika saya tanya dengan para korban, kenapa Komnas HAM tidak kemudian mendata semua orang? Jawaban dari Komnas HAM kata mereka, karena Komnas HAM tidak punya anggaran untuk mendata data itu semuanya. Nah, oleh karena itu saya berharap penyelesaian pelanggaran HAM berat non yudisial ini kita hormati, kita respect, karena negara punya perhatian meskipun mereka masih mengharapkan penyelesaian secara yudisial. Harapan kami mudah-mudahan ya kompensasi yang diberikan kepada para korban itu benar-benar bisa dikawal oleh Komnas HAM ya, sehingga mereka bisa mendapatkan keadilan seperti yang mereka suarakan kepada kita semua. Demikian, terima kasih Ketua, terima kasih Pak Firlis.